Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa terlaksana live Instagram yang isinya adalah sebuah pembahasan yang saya harap sih sederhana tapi bisa merecharge jiwa kita, jiwanya teman-teman, khususnya jiwanya saya juga yang sedari awal menggagas media sharing ini. Sebetulnya saya jadi sadar bahwa saya juga jadi lebih banyak belajar lagi, dan sesuai judul evaluasi konsep diri, jadi sayanya yang jauh lebih awal mengevaluasi, karena ketika mulai mencari referensi-referensi, kemudian merenung, bertafakur tentang pengalaman yang pernah dijalani, perjalanan hidup dari diri sendiri ataupun pengalaman orang lain, rasa-rasanya jadi saya yang lebih banyak dievaluasi, lebih awal gitu. Yang on 308 sekarang, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya dari saya pribadi mengadakan ini adalah selain kangen tadi, saya ingin berkontribusi di satu bidang spesifik, yaitu pemberdayaan atau pengembangan diri muslimah, khususnya di zaman sekarang. Tantangan yang lagi yang lagi menarik perhatian saya, bukan belakangan sih, udah agak lama saya concern sama bidang ini, yaitu bidang pemikiran Islam sebetulnya. Dan saya baru mendalami belakangan ini setelah leluasa, karena anak saya dua-duanya udah nggak asik lagi. Jadi saya punya keleluasan untuk belajar, dan saya betul-betul dari ketertarikan panjang baru benar-benar mendalami tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para muslimah di era sekarang, yang salah satu hal besarnya tantangannya adalah perang pemikiran. Jadi di kita Indonesia ini aman ya, termasuk aman lah dibandingin dengan kita lihat konflik di negara lain yang saling serang. Di negara Indonesia ini termasuk aman, tapi kita lupa bahwa ada sebuah peperangan yang tidak terlihat, yaitu perang pemikiran, perang konsep. Dan konsep ini, kalau keliru konsep, kita akan keliru dalam menjalani hidup. Kalau benar konsep, kita akan benar menjalani hidup. Nah, problemnya adalah konsep-konsep yang keliru, ideologi-ideologi yang tidak tepat ini sangat banyak gitu tersebar di dunia maya khususnya. Dan itu nggak kita sadari, halus banget, sehingga kita bicara bahwa kita bertauhid, tapi sebetulnya secara halus kita ada syiriknya gitu ya. Kita bilang kalau kita ini taat gitu, tapi kita tanpa sadar mengakui adanya hal lain yang membuat ketaatan kita luntur gitu. Itu banyak banget. Dan spesifiknya tentang perempuan. Saya mau coba share materinya ya. Evaluasi konsep diri. Semenjak pandemi ya, semenjak semua aktivitas dikerjakan dari dalam rumah, rata-rata frekuensi buka gadget jadi lebih banyak. Betul? Iya, pada ngacung ya, alhamdulillah. Banyak temen, berarti saya juga sama. Nah, frekuensi buka gadget ini selaras dengan frekuensi buka media sosial. Betul? Di media sosial, teman-teman, kita akan mendapatkan, atau kita dihadapkan pada banyak sekali informasi yang baik kita cari ataupun tidak, informasi itu tersaji di depan mata kita gitu. Nah, menariknya, mau kita tertarik ataupun tidak tertarik pada informasi tersebut, kalau kita sudah terlanjur melihat ataupun mendengar, maka informasi tersebut akan masuk ke pikiran kita, terekam, dan itu bisa tanpa sadar jadi referensi gitu. Jadi referensi dalam hidup.
Ini bahasan goalsnya apa? Bahasan kita malam ini goalsnya adalah saya pengen berharap sekali kita semua dapat dudukan tentang bagaimana memandang diri, tapi melalui memandang konsep diri kita sendiri, tapi melalui referensi yang benar. Dan referensi yang benar itu perlu kebijaksanaan dalam mengkonsumsi informasi di jagat dunia maya, karena kita hidup di sana, berselancar di dunia maya banyaknya kan, terutama sekarang konteksnya di pandemi lebih banyak berinteraksi dengan gadget dan layar gitu. Jadi ketika kita nanti memahami apa yang kita bahas malam ini, saya berharap beres ini kita akan bisa lebih punya dudukan gitu ketika melihat suatu informasi. Oh, ini akan membentuk konsep diri saya nih, nanti efeknya kalau konsep diri saya terpengaruh sama informasi ini apa gitu. Dan ketika konsep dirinya benar, maka tindakannya juga akan ikut benar. Itu ya harapan kita. Kita simaknya pelan-pelan. Ini secara runut akan ngebentuk sebuah pola berpikir, insya Allah. Teman-teman, seperti yang dilihat di layar, dan ini kalau alumni kelas belajar jadi istri tahu ya, udah familiar. Diambil dari referensinya, saya pertama kali dapat dari Institut Tubuh Profesional tentang frame of life atau cara pandang kita terhadap hidup, itu dibentuk oleh frame of reference atau sekumpulan referensi dipadukan dengan frame of experience atau sekumpulan pengalaman. Cara pandang seseorang terhadap hidup, gimana dia memandang aspek-aspek, misalnya gimana dia memandang berkeluarga atau pernikahan, bagaimana dia memandang lawan jenis, bagaimana dia memandang aurat gitu, bagaimana dia memandang anak-anak, orang tua, dan lain-lain, itu sangat-sangat bergantung pada referensi apa yang dipakai dan pengalaman apa yang pernah dijalani atau dilewati. Itulah yang membuat teman-teman antara kita dengan orang lain itu sangat mungkin berbeda, karena referensi yang dipakai bisa jadi beda ataupun mungkin sama, tapi pengalamannya juga kan ada faktor pengalamannya bisa sangat beda ya. Pengalaman kan masing-masing orang menjalani hidupnya masing-masing. Nah, perbedaan inilah yang membentuk cara pandang yang berbeda, sehingga ketika kita memahami ini, kita berbenturan dengan pendapat yang tidak sama persis gitu, kita akan bijak karena dia kayaknya referensinya beda deh sama aku gitu. Ini kayaknya punya pengalaman buruk deh. Nah, sebelumnya reference dan experience, teman-teman. Ketika kita bicara referensi dan pengalaman, sebetulnya pengalaman sebaiknya atau sepatutnya tunduk pada referensi. Kalau kita bicara tentang referensi Islam gitu ya, pengalaman tunduk pada referensi. Contoh, pengalamannya kita ketemu banyak sekali penyuka sesama jenis misalnya ya, zaman sekarang ya. Dulu juga ada, cuman dulu diem-diem. Kalau sekarang sudah berani bersuara, sudah muncul ke permukaan, bahkan sudah menyuarakan, ngajak-ngajak gitu, ngajak-ngajak berpikir sebetulnya ya. Banyak banget yang udah ngajak-ngajak berpikir bahwa hal itu adalah hal yang lumrah atau natural atau fitrah gitu, suka sesama jenis itu, bawaan lahir dan lain sebagainya. Banyak orang yang begitu, itu pengalaman. Kita ketemu orang begitu, itu pengalaman. Tapi kita lihat referensinya, oh semestinya enggak, itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah gitu, itu nggak baik, nggak benar bahkan. Ya meskipun secara pengalamannya kita ketemu banyak fenomena di lapangan, tapi referensi bilang no, itu nggak bagus, kita nggak bisa membenarkan fenomena, kita nggak bisa membenarkan fakta lapangan itu kan datanya di lapangan gitu. Di pengalaman kita misalnya, kita pernah ketemu perempuan atau muslimah yang nggak tutup aurat tapi baik gitu, dan di waktu bersamaan kita ketemu perempuan muslimah yang dia tutup aurat tapi nggak baik gitu. Apakah itu lantas membuat kita jadi punya sudut pandang, oh kalau gitu mendingan nggak berkerudung tapi baik gitu? Nggak gitu. Lihat referensi.
Referensinya gimana? Oh, referensinya wajib menutup aurat. Ya itu yang benar gitu. Jadi referensi itu menundukkan pengalaman kalau dalam konsep Islam gitu. Nah kita lihat ya, ini ada bagan referensi yang diperkaya dengan pengalaman. Jadi bukan kalau di saya ketika tadi mendalami, bukan sekadar referensi dan pengalaman, tapi referensi yang diperkaya dengan pengalaman, karena pengalaman semestinya tunduk pada referensi, itu akan membentuk cara pandang terhadap hidup. Cara pandang kita pada hidup, pada bidang apapun dalam kehidupan, itu akan mempengaruhi tindakan kita. Dan tindakan yang berulang-ulang akan membentuk sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan yang sudah mengakar, kebiasaan yang sudah menetap dalam diri itu akan berbuah menjadi adab dan akhlak. Adab dan akhlak ini secara sederhananya ada yang bilang sesuatu yang kita lakukan tanpa proses berpikir lagi gitu. Sesuatu yang udah otomatis. Nah, otomatis ini kalau ditarik mundur itu karena referensi yang diperkaya dengan pengalaman. Jadi simpelnya teman-teman boleh lihat ke layar, ketika kita mau adab dan akhlaknya bagus, benar, maka perlu referensi yang benar, betul? Dan berlaku sebaliknya, kalau referensinya keliru, maka adab dan akhlaknya pasti akan keliru. Nah, referensi dan pengalaman ini, atau referensi aja dulu, ini sangat relate sama perilaku kita sehari-hari yang sering mengkonsumsi informasi di jagat media sosial. Jagat media sosial itu kan yang ngomongnya orang-orang ya. Maksudnya apakah dia kompeten atau enggak kita nggak tahu. Pokoknya kalau followersnya banyak, kita merasa dia kompeten gitu. Atau kalau tenar dia kompeten, nggak gitu kan. Nah, sayangnya kita tanpa sadar menganggap begitu gitu ya. Kemudian ini mempengaruhi referensi kita dan ujungnya adalah nanti akan mempengaruhi adab dan akhlak kita. Sayangnya, sadar ataupun enggak, kita di saat ini terputus dari referensi-referensi Islam. Kenapa kita lihat fenomena banyak yang adab dan akhlaknya nggak oke gitu ya, malah nggak on the track, nggak bisa menjaga lisan, kemudian secara sikap tidak terjaga, aurat tidak tertutup misalnya belum, terus ke orang tua kurang sopan bahkan berani gitu, ke pasangan juga merendahkan, ke keluarga nggak peduli misalnya ya gitu. Itu kan sikap ya, sikap tadi atau tindakan itu dari mana? Dari referensi. Problem banget memang masyarakat kita sekarang, atau mungkin kita gitu, kita boleh evaluasi karena kita terputus dari referensi-referensi Islam. Kita googling aja yang muncul di page pertama itu atau yang teratas, udah mah page pertama teratas itu apakah referensi paling benar atau referensi paling tenar? Referensi paling tenar ya belum tentu benar gitu. Tapi kita percaya ya yang nomor satu, yang paling atas di page pertama atau di halaman pertama itu referensi yang pasti benar gitu. Sadar nggak? Kita kan kalau bingung di masa sekarang googling aja gitu. Kita kalau bingung tanya aja ke grup gitu. Ya nggak apa-apa sih, tapi kita perlu memahami dulu ini gitu supaya kita berhati-hati dan punya dudukan itu, punya prinsip gitu ketika nyari referensi apapun. Nggak anti sama proses pencarian di dunia maya, nggak anti juga nanya sama orang, bukan soal jadi anti, tapi ini soal kesadaran kita bahwa kita ini sebetulnya harus sangat peduli terhadap referensi, karena nanti ujungnya ini akan menentukan bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita beradab gitu. Oke lah kalau referensinya adalah hanya resep masakan gitu ya, kita cari resep masakan, kemudian googling atau cetanya gitu, ketemu, mulai cobain gitu, ya nggak masalah. Tapi bagaimana kalau kita sedang kebingungan tentang hal-hal tadi ada di bawah contohnya, quarter life crisis,
kegelisahan di quarter tuh apa? Seperempat ya. Kegelisahan di seperempat usia gitu, dimulai dari usia 25 kalau nggak salah. Terus kita quarter life crisis, apa sih ini gitu. Terus kita googling, kita baca-baca postingan, kita baca-baca ini, dan kita nggak tahu dari mana sumbernya, siapa yang menulisnya, orientasi dari yang menuliskan informasi itu apa. Kita nggak tahu, terus kita baca, oh iya, kemudian kita meyakini. Sexual consent, kalau memang suka dunia maya kayaknya tahu ya kasusnya Reinhardt yang di luar negeri sana, di luar Indonesia, sampai S3, masih muda, kemudian ditangkap karena menjadi predator seksual laki-laki loh. Predator seksual kepada laki-laki lagi, dan itu ratusan yang korbannya, dan ratusan itu adalah yang terdeteksi, belum termasuk yang tidak terdeteksi. Kalau ukurannya adalah sekolah tinggi atau S3 gitu ya, tapi melakukan hal tersebut kok nggak relate ya, katanya orang berpendidikan beradab gitu. Oh ternyata nggak relate, oh ternyata ada konsep yang kita terputus ya. Ternyata dalam Islam itu keren banget bahwa pendidikan itu bukan persekolahan. Persekolahan itu ya jenjang-jenjang itu, SD, SMP, SMA, kuliahnya S1, S2, S3 gitu. Itu persekolahan. Tapi dalam Islam pendidikan itu nggak gitu. Pendidikan itu tidak sesempit makna persekolahan. Jadi menyempit gitu maknanya. Pendidikan dalam Islam itu maknanya adalah sebuah proses untuk mengembalikan manusia mengenal hakikat sejatinya, untuk kenal dirinya, kenal Robnya gitu, kenal role modelnya Rasulullah gitu. Atau simpelnya pendidikan selaras tujuan penciptaan gitu. Nanti kita akan bahas nanti sih, tapi di awal ini pendidikan itu membuat kita sadar diri kita siapa. Paling dasarnya kita nih hamba Allah gitu. Jadi kenal nanti sama Allah, itu kan pendidikan. Jadi kenapa nggak relate ya tadi kisahnya Reinhardt tadi, kok dia pendidikannya tinggi tapi nggak beradab. Bukan pendidikannya tinggi, sekolahnya tinggi. Dan sekolah ini nggak selalu relevan dengan adab dan akhlak, karena tergantung referensi, bukan tergantung sekolah gitu, bukan tergantung matematika, IPA, kimia, fisika gitu dan lain-lain, bukan. Itu mah pengetahuan. Ilmu dalam Islam itu derajatnya yang tertinggi adalah Quran. Jadi ketika bicara butuh ilmu itu sebenarnya butuh panduan Quran. Nah, ilmu-ilmu yang kayak tadi disebut gitu ya, ilmu lainnya seperti yang di persekolahan itu ilmu yang dinamis gitu, tidak wajib. Itu yang wajibnya apa? Yang wajibnya memahami petunjuk hidup gitu. Kita kebalik-balik ya. Belajar Qurannya nyambi tapi sekolahnya harus bagus nilainya gitu. Ya itulah zaman now ya. Kita perlu melek. Balik lagi. Bukti nggak relate-nya ternyata persekolahan tinggi dengan adab dan akhlak, nggak selalu relate maksudnya. Ya Reinhardt yang tadi, dia ternyata punya disertasi apa tesisnya gitu, judulnya sexual consent kan. Nah, sexual consent ini adalah intinya adalah kesepakatan dalam hubungan seksual gitu, bahwa referensi yang dipakai itu membuat berpikir begini. Sexual consent itu kalau suka sama suka dan sama-sama sepakat ya nggak apa-apa, berhubungan seksual itu nggak dosa, atau dosa juga nggak apa-apa asal sama-sama sepakat berdosa gitu. Ini kan, ini ada loh pemikiran seperti ini. Jadi yang belum tahu, come on, wake up, bangun. Kita lagi digempur sama perang pemikiran. Dan masuk akal kan sama-sama sepakat, apa urusan lo gitu, ini urusan gue, yang dosa-dosa gue yang masuk neraka gue gitu, kenapa lu punya problem apa, kenapa lu ngurusin gue, kan gue yang nanggung konsekuensinya. Ini kan kayak yang bener ya, iya ya kan itu kan urusan hidup dia, yang penting gak ganggu saya lah gitu. Gak gitu konsep dalam kehidupan kita. Versi Allah itu kita nih semuanya adalah pengemban dakwah. Kita wajib untuk saling mengingatkan, terlepas dari orangnya berubah atau enggak, bukan urusan kita, tapi kita ini wajib dakwah. Wajib itu artinya nggak ditunaikan ya salah gitu. Jadi seksual consent itu tentang kesepakatan untuk hal yang berbau seksual, termasuk ketika sepakat untuk ya melakukan hal yang salah boleh gitu.
Islam kan nggak gitu, mau sepakat nggak sepakat, zina ya salah gitu. Tapi walaupun nggak masuk akal, banyak yang mengiyakan loh. Mengerikan. Tadi pernikahan udah sempat kita bahas ya, melihat bagaimana relasi suami istri itu tergantung referensi kan. Kalau referensinya salah ya salah, nanti sikapnya salah, ujungnya salah pokoknya. Benar ya ujungnya benar. Tentang pendidikan, tentang toxic parent, pernah dengar? Nah, toxic parent ini juga kampanye dari pemikiran referensi yang aneh-aneh gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya orang tua yang nyembah berhala, tapi nggak ada sedikit pun durhaka gitu ya. Wajar lah aku durhaka, kan orang tua aku nggak bener gitu. Orang tua aku kan ngedidiknya jauh banget dari tauhid, bahkan itu ingkar loh gitu. Enggak tuh, tetap berbuat baik tuh. Jadi kalau lihat nih referensi Islam, gak akan pernah bilang toxic parent, bahkan seburuk apapun orang tua kita. Dan kayaknya seburuk-buruknya orang tua kita ya, jarang banget ya kalau yang sampai musyrik gitu ya, kalau yang sampai ingkar gitu. Yang sampai ingkar aja, Nabi Ibrahim nggak ada tuh labelin orang tuanya boleh untuk dijahatin, dilabelin yang toksik gitu, enggak. Ke orang tua mah di Islam konsepnya apa referensinya? Birrul walidain ya, tetap berbakti, tetap mengabdi pada hal-hal yang tidak melanggar gitu, bahkan tetap patuh, nggak sugan jadi apa orang tua aku mah nggak pernah sholat nih, aku males denger nasihatnya gitu, nggak gitu. Karena beda referensi, beda cara pandang, beda tindakan, tadi udah ada. Terus child free ini memutuskan untuk tidak punya anak setelah menikah, dan ini kesepakatan suami istri. Ya kalau dari referensi lain ya itu kan hidup pilihan, kita yang lebih tahu bagaimana kesiapan suami istri. Iya, oke. Tapi kalau referensi Islamnya gimana? Kan kita perlu ini ya, ngegali ya. Nggak akan kok menyudutkan, pasti bijak gitu. Cuman kita nggak mau, ada beberapa orang, bukan kita ya, ada beberapa orang yang nggak mau menggali itu, jadi ketemunya ya bukan yang benar gitu. Terus kesetaraan gender dan lain-lain. Pernah nggak kita ketika mendapati suatu fenomena terhadap diri kita ataupun di luar diri kita, entah itu di keluarga, di orang lain, di pasangan, di masyarakat, pernah nggak kita secara otomatis langsung bertanya, kalau menurut Islam gimana ya, gitu? Gimana referensi Islam memandangnya? Ini belakangan saya mengamati direct message-nya suami ya, karena dia lagi rajin bikin reels edukasi gitu. Dan belakangan ini masuk tuh pertanyaan-pertanyaan yang, Kang kalau kasusnya begini, ini ke suami ya, Kang kalau kasusnya begini-begini, menurut Islam gimana sih gitu. Nah itu teh nyes gitu, bikin apa ya, adem, ya Allah. Ini tuh sebuah langkah yang jarang banget gitu kalau sekarang. Karena nggak banyak orang yang sadar referensi-referensi di luar sana itu ya belum tentu benar, karena kita memang terputus. Untuk nyari referensi-referensi Islam, kita harus berusaha keras gitu. Awam kayak saya dan mungkin beberapa dari teman-teman kan, gimana caranya gitu untuk dapet yang kita tahu itu valid gitu. Karena bahkan yang ditempelin Quran dan hadis aja itu bisa jadi sebetulnya labelnya doang gitu, padahal secara logikanya diputer-puter sama yang punya maksud lain gitu, yang memang mengandalkan hanya sekedar logika dan untuk kepentingan tertentu. Karena medianya memang dikuasai bukan oleh muslim, jadi mungkin ini jadi spirit juga untuk kita. Kalau kita menguasai media agak ya bisa aja untuk yang memang terpanggil untuk itu, tapi setidaknya sebagai pribadi adalah lakukan sikap yang pertama, gimana sih referensi Islam memandangnya gitu. Ada yang nanya kan, kenapa sih apa-apa harus referensi Islam gitu. Ya pertanyaannya boleh dibalik, memangnya kita siapa gitu. Kita ini muslim, referensi kita ya referensi Islam.
bisa bagus di kontribusi di masyarakat, bisa bagus jadi orang tua, bagus jadi pasangan, itu selalu bermula dari konsep diri. Jadi kenapa evaluasi konsep diri? Karena mau apapun statusmu, single, menikah, punya anak, atau punya cucu gitu, atau udah punya cicit kalau memang ada, semuanya bergantung pada konsep diri, benarnya konsep diri. Konsep diri adalah keseluruhan pandangan seseorang meliputi keyakinan dan penilaian terhadap diri sendiri. Nah, berhubungan dengan yang di awal tentang referensi, untuk mengetahui emang konsep diri itu, konsep diri kita tuh gimana sih semestinya, maka pakai referensi apa? Referensi umum yang kita cari sendiri banyak. Coba masukin konsep diri, nanti akan muncul di, kalau via Google gitu ya. Saya tadi sempat juga konsep diri. Konsep diri adalah versi A, versi B, banyak. Tapi kalau versi Islamnya gimana gitu? Versi referensi Qurannya gimana? Yuk kita buka. Konsep diri itu apa sih gitu ya? Kadang kita pengen yang sederhana-sederhana, sekarang mah kebanyakan informasi gitu. Sederhananya, who am I? Siapa sih saya gitu. Dan menarik banget teman-teman, who am I? Siapa saya? Ini adalah salah satu pertanyaan besar di luar sana yang tidak menggunakan referensi Islam, yang mereka nggak bisa jawab dengan dengan kesamaan satu sama lain gitu. Beda-beda. Siapa saya? Oh, saya adalah anaknya Bapak Anu gitu. Siapa saya? Oh, saya adalah insinyur. Siapa saya? Saya adalah disebut namanya atau disebut pekerjaannya, atau saya adalah ibu dari 2 anak, saya adalah istri siapa gitu. Beda-beda karena tidak referensinya tidak stabil gitu. Tapi kalau kita punya referensi yang stabil yang nggak akan pernah berubah, siapa? Kita punya referensi itu, dan inilah hasil dari referensinya. Siapa saya? Satu, saya adalah hamba Allah. Dari mana? Referensinya dari Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku atau mengabdi kepadaku. Maka secara peran kita sadar, oh Allah nyiptain saya nggak bukan buat ngabdi, berarti saya ini abdi gitu. Mengabdinya pada Allah, oh berarti saya abdinya Allah, hambanya Allah. Kesadaran nih, siapa saya? Saya adalah hamba Allah. Kebayang nggak? Atau gampangnya, aku menciptakan kamu untuk ibadah gitu kan ya, kalau dibuat sederhananya gitu. Aku menciptakan kamu untuk ibadah. Dari kata menciptakannya aja, Allah menciptakan kita untuk ibadah. Berarti kita ada karena Allah mengadakan kita gitu. Berarti kita ini lebih besar atau lebih kecil dari Allah? Lebih kecil ya. Berarti kalau kita dibuat dari tidak ada, terus Allah mengadakan kita, kita lebih kecil, berarti sepatutnya kita yang meminta Allah untuk mengikuti keinginan kita, atau kita menggali apa keinginan Allah terhadap kita, terhadap hadirin kita, yang mana? Kalau sadar hamba Allah, yang kita ini diciptakan oleh Allah, Allah yang bikin kita ada, maka Allah yang lebih besar dari kita, berarti tindakan kita akan berbeda ya. Kita akan jauh lebih hati-hati ketika meminta gitu. Bukan ketika doa misalnya, kita bukan berdoa, ya Allah aku pengennya hidupku begini gitu. Bukan gitu, tapi ya Allah di kehidupanku yang mungkin tidak ideal ini, aku yakin engkau punya maksud. Apa ya maksud engkau gitu. Lebih fokus menggali maunya Allah dibanding memaksa Allah mengikuti maunya kita. Dan hamba Allah ini tunduk pada aturannya Allah. Jadi baru di hamba Allah, baru di poin siapa saya adalah hamba Allah aja, kita memang sewajarnya mencari referensi dari Allah gitu, referensi Islam gitu. Karena mau pakai referensi apa? Kan kita hamba Allah gitu. Dan orang yang sadar dirinya hamba Allah, ya dia melakukan segala hal ya untuk Allah aja gitu. Ketika dia berbuat baik karena
ini berbuat baik adalah perintah Allah. Feedback orang terhadap dirinya itu mah warna-warni kehidupan aja gitu, tapi tidak menentukan kualitas kebaikan dia pada orang tersebut gitu. Dia berbuat baik, terus orang yang orang yang mendapat kebaikannya ternyata berbuat tidak baik, ya itu nggak ngaruh gitu, nggak terlalu ngefek gimana banget, karena pikirannya sudah jauh lebih tinggi, lebih besar, bahwa aku berbuat baik karena ini untuk Allah gitu, karena Allah merintahin aku begini gitu. Tidak risau dengan apa yang terjadi padanya, jauh lebih risau pada apa yang dia lakukan terhadap orang lain atau terhadap suatu situasi. Jauh lebih fokus menata itu. Yang kedua, siapa kita? Manusia, kita adalah khalifah. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Siapa? Kita adalah khalifah. Ini kita buka ayatnya dulu ya. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu malaikat-malaikat ini berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Lalu Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini buat saya pribadi, ayat ini tuh so sweet banget. Karena begini, ini tuh kayak percakapannya bentuknya adalah, tentu ini penyederhanaannya sangat sederhana sekali, dan Allah dengan malaikat ini nggak seperti ini, tapi ini contoh aja. Misal gitu, contoh, hanya sekedar contoh. Ada seseorang gitu yang kita kenal dekat, kemudian kita bilang sama teman misalnya, ini orang kayaknya pilihan aku nih gitu buat jadi pendamping hidup misal gitu ya. Terus kata teman kita, kamu yakin? Dia kan gini gitu. Kemudian dipaparkan beberapa data gitu. Terus kita bilang, aku tahu apa yang kamu nggak tahu. Di contoh ini lebih kerasa mungkin sweetnya karena lebih kebayang orang gitu. Itu berarti kitanya lagi ngebelain dia gitu ya, lagi ngebelain si cowok ini gitu. Aku tahu apa yang kamu nggak tahu. Berarti si cowok ini tuh punya sisi yang orang lain nggak tahu, kita tahu, dan itu teh baik kan. Makanya kalimatnya aku tahu kok apa yang kamu nggak tahu gitu ya, sweet ya. Nah ini mah bukan cowok-cowokan atau cinta-cintaan, bucin-bucinan, bukan. Ini mah tentang Allah. Dibilang sama malaikat tuh, ya Allah masa sih gitu bikin manusia itu kan akan menumpahkan darah dan merusak, lalu Allah belain kita. Aku tahu apa yang kamu nggak tahu. Aduh. Nah udah berasa dibelain teh harus tahu diri gitu ya. Berarti kita punya sisi potensi yang baik yang pihak lain, makhluk lain nggak tahu gitu. Jadi ketika kita merasa lemah, merasa kurang ini dan kurang itu, kita bisa ingat bahwa Allah pernah membela kita ketika ada makhluk lain bilang, ngapain sih gitu, ini tuh nggak usah deh gitu, ini kayaknya bikin kerusakan, Allah belain kita. Jadi kita punya potensi kebaikan yang sangat besar. Balik lagi, siapa kita? Khalifah gitu. Khalifah teh apa? Gampangnya wakil Allah di muka bumi ini. Kalau wakil Allah berarti kita mewakili Allah. Mewakili Allah berarti kita menjadi representasi dari Allah. Kayak kita wakil kampus nih, terus kita gabung di satu kegiatan besar yang kita mewakili kampus kita, maka tindakan kita, sikap kita, cara bicara kita, pilihan kata-kata kita, dan cara berpikir kita itu merepresentasikan kampus kita. Kalau kitanya punten misalnya kurang pintar gitu ya, kurang cerdas, maka orang akan berpikir kampusnya nggak cerdas nih, mahasiswanya aja gini gitu ya. Nah, ketika ini bicaranya adalah kita wakil Allah, maka kita mewakili atau merepresentasikan Allah. Itulah pentingnya untuk menyadari menyadari waktu-waktu di mana kita berada gitu. Bagaimana apa yang kita tampilkan itu representasi dari Allah. Next dulu, who am I-nya? Selain hamba Allah, khalifah, kita adalah pemikul amanah dakwah dengan tujuan menegakkan agama Allah. Referensinya Quran surat 33 ayat 72, Al-Ahzab ini
ayat 72. Nah inilah konsep diri kita. Mulia banget ya. Kita ini hamba Allah yang jadi wakil Allah di muka bumi, yang memikul amanah dakwah. Nah ini tuh saya mau nyambung sama bahasan ini sebentar. Khalifah, wakil Allah di muka bumi, representasi Allah gitu. Maka kita ketika kita bicara wakil Allah, kita mewakili Allah di bidang apa gitu. Wakil Allah harus berbuat kebaikan, berbuat perbaikan, berbuat menghadirkan solusi gitu di muka bumi. Nah kalau kita di bidang apa? Kita bilang kita khalifah, tapi pembuktiannya apa gitu? Jangan-jangan khalifahnya khalifahan. Ada kalau teman ngaji saya bilang, jangan sampai kita tuh khalifahnya khalifahan gitu. Khalifahan itu berarti hanya sekedar label aja, wakil gitu. Tapi mewakili Allahnya di bidang apa, perbaikan apa, menciptakan solusi perubahan apa di masyarakat. Terus hadirnya kita dengan tidak hadirnya kita ngaruh, ngefek atau enggak, atau jangan-jangan hadir dan tidak hadirnya tidak ada bedanya gitu. Nah kan kalau khalifah mah tidak begitu. Khalifah kan pemimpin ya, termasuk pemimpin itu pencipta perubahan, membangun solusi-solusi untuk permasalahan-permasalahan. Nah kita ini nih saya di yang berikutnya ini, selain kalau tadi di awal pengennya teman-teman kalau dapat referensi yuk kita kritis kalau dari Islamnya gimana sih gitu. Nah kalau di sini adalah saya mau ngajak mikir nih, baca komenan jadi ketawa dulu. Jadi mikirin negara, ya boleh sih kalau mikirin doang. Tapi negara yang lingkupnya besar pun, itunya dimulai dari kita-kitanya juga gitu. Kalau kitanya sebel sama mungkin lingkup yang besar, tapi dari kitanya tidak ada tadi wujud dari kekhalifahan, kita akan merutuki aja tapi tidak melakukan perubahan apa-apa. Bergerak satu orang itu jauh lebih baik dibandingkan ribuan konsep yang cuma diobrol-obrolin doang gitu kan. Nah ini konsep sih yang diobrol-obrolin, tapi setelah ini mudah-mudahan kita bergerak gitu. Khalifah mewakili di bidang apa? Nah ini menarik kalau di hidup berbasis fitrah atau fitrah based life yang disampaikan konsepnya oleh Ustadz Hari Santosa Hasan, yang saat ini beliau sudah pulang ke hadapan Allah gitu. Itu guru saya dan suami. Masya Allah, ini kami niatkan juga untuk jadi jariah karena banyak penjelasan hari ini dari ilmu yang beliau sampaikan. Kita diciptakan ini Allah punya maksud. Nah Allah punya maksudnya adalah kita harus bisa menciptakan perubahan karena udah dibelain loh tadi gitu di depan malaikat gitu, bahwa ini pencipta perbaikan gitu kita tuh. Namanya bidang apa? Perubahan yang kita ciptakan di suatu bidang tersebut diberikan istilah sebagai misi hidup gitu. Misi ini adalah maksudnya misi yang bermakna mission atau tugas. Setiap kita tuh punya tugas kekhalifahan di muka bumi yang spesifik. Dan tugas kekhalifahan ini berangkat dari keimanan. Jadi bukan bakat, bukan sekedar bakat. Kalau kita ngegalinya dari bakat, maka bisa jadi kita merasa nggak berbakat apa-apa gitu ya. Tapi coba kita gali dari keimanan kita. Kita punya keimanan, kita lihat di masyarakat atau di sekitar kita, lingkungan terdekat kita, ini ada masalah tertentu, kemudian kita terpanggil jiwanya untuk kontribusi di sana, ambil peran di sana, walaupun kita nggak berbakat, panggilan jiwa itu udah jadi pesan tersirat dari Allah, kamu ambillah peran di situ gitu. Dan disitulah akan jadi bidang perjuangan spesifik kita yang akan menjadi jejak amal soleh yang unik sampai kita akhir hayat nanti gitu. Menegakkan agama Allah, dakwah, ya dakwahnya di lingkup apa? Dakwah ini kan sebenarnya bukan hanya kata-kata ya, kita bersikap, bertindak juga itu dakwah. Nanti ini akan ada di akhir teman-teman sebagai wujudnya. Kayak saya, kalau saya usia 30 sekarang, masih melakukan pencarian juga sampai pengen ajak gitu. Tapi secara panggilan jiwa, kerasa saya ini terpanggil banget untuk urusan-urusan pemikiran yang berhubungan dengan muslimah gitu, perempuan. Ini dilakukan oleh saya dari tahun 2010 ketika udah mulai tergerak gitu. 2010 saya tergerak dan kemudian bangun komunitas itu mewadahi teman-teman yang baru hijrah dan bikin program-program entertaining untuk dakwah gitu. Dan
sampai sekarang itu terpanggil banget, seneng banget, suka banget. Walaupun setelah menikah akhirnya melebur ya dengan suami, berkontribusi di bidang keluarga, tapi keluarga spesifiknya saya senang nyentuhnya area perempuan gitu, tentang problem-problem yang perempuan saya seneng gitu, suka. Nah kan ada juga yang seneng sama bidang-bidang yang lain, misalnya sampah gitu ya, atau tentang peternakan, tentang kebun, tentang keluarga, macam-macam. Ini perlu ditemukan teman-teman, karena kalau enggak gelisah. Kegelisahan yang Allah ini menghadirkan saya di muka bumi untuk mewakili Allah di bidang apa, saya bisa kontribusi apa, di masalah apa. Gelisah tuh kita. Tapi kegelisahan itu adalah berita baik bahwa sebentar lagi kita akan menemukan kalau kita terus bergerak. Saya pernah buka di story apa bedanya misi dan ambisi. Bedanya orientasi. Misi dan ambisi pembedanya orientasi. Ketika ini misi hidup saya, maka orientasinya ridho Allah. Jadi walaupun orang berdakwah, misalnya dakwah ya berdakwah dengan cara apapun, tapi sebenarnya orientasinya adalah untuk mendapatkan dunia gitu, entah ketenaran, entah mendapatkan harta atau pengakuan dan lain sebagainya. Walaupun yang dilakukannya adalah dakwah, maka itu tetap ambisi karena orientasi pembedanya. Sedangkan misi tidak, orientasinya ridho Allah gitu. Nah menariknya, misi ini punya konsep gini, ketika kita menunaikan misi kita, maka misi akan menjadi manfaat bagi sekitar. Misi itu pasti akan terasa sebagai manfaat bagi sekitar, dan manfaat itu yang akan mendatangkan rezeki. Misi, manfaat, rezeki. Jadi jangan risau, gimana teh ngomongin menunaikan misi hidup, terus dapur gimana supaya ngebul dan lain sebagainya gitu. Coba diperluas lagi bahwa kita hidup ini untuk memenuhi kehendak Allah. Nah Allah punya kehendak, kita ini menunaikan, membawa perubahan sebagai wakilnya gitu, sebagai pemimpin di muka bumi, mengadakan perubahan. Jadi ketika kita menunaikan perubahan atau berkontribusi, mengambil peran di masyarakat, menunaikan manfaat, memberi manfaat, lebih banyak memberi dibanding berharap menerima, menolong orang, berbuat baik gitu dan lain sebagainya. Berarti kita memenuhi kehendak Allah gitu. Nah, ketika kita memenuhi kehendak Allah, rezeki kan milik Allah. Kebayang nggak? Kita diciptakan oleh Allah dengan suatu kehendaknya, kemudian kita memenuhi kehendak itu, ya gampang Allah kasih rezeki karena ini udah tunai gitu loh. Dan ini banyak dirasakan oleh orang-orang yang berjuang, pada akhirnya dia rezeki itu udah nggak dipikirin lagi karena pasti cukup aja. Kehidupannya biasanya jadi lebih sederhana karena fokusnya bukan gaya hidup, fokusnya adalah gimana manfaat, masalah apa lagi yang bisa diselesaikan gitu. Dan biasanya bidang masalahnya spesifik di jalurnya itu terus konsisten. Soalnya kalau nggak mikirin ini, single akan memikirkan hal-hal lain gitu yang kurang manfaat. Menemukan misi hidup caranya, 80% orang ketemu misi hidupnya ketika dia melalui episode hidup yang berat atau suffering, jadi melalui perjuangan. Misalnya orang tua berpisah gitu. Berat buat dirinya, kemudian rasa berat itu dijalani, dikelola, berjuang gitu untuk itu, sampai pada satu titik sadar gitu panggilan jiwanya adalah ketertarikan pada topik-topik tentang menjadi anak yang membawa perubahan dalam keluarga meski tidak ideal latar belakangnya gitu. Akhirnya itulah misinya sepanjang hidupnya adalah bagaimana menolong teman-teman yang lain yang merasa rapuh ketika latar belakang keluarganya tidak ideal. Nah ini kan sebuah perjuangan perbaikan juga ya, karena kan banyak juga anak-anak yang ya kalau konsepnya tadi toxic parent gitu ya, nah diluruskan, bukan toxic parent tapi birrul walidain tetap jadi konsep kita, cuma kalau masih ada emosi begini, nah itu jadi 80% dari suffering ini dari berjuang hal yang berat. Nah 20% orang nggak hidupnya lancar gitu, lurus-lurus aja, nggak terlalu ada kendala berarti, biasanya menemukan misi hidup melalui
doing and being good, melakukan hal yang baik dan menjadi orang baik. Udah fokus aja ngelakuin kebaikan. Nah teman-teman, ternyata dari 20% yang doing and being good ini ada 20%-nya lagi. 20% dari 20% tadi selain doing and being good, ia juga melakukan pengamatan nih. Kalau yang mau ketemu, lakukan pengamatan. Kalau hidupnya lurus aja, coba lakukan pengamatan terhadap satu panggilan jiwa untuk melakukan perbaikan atau perubahan atas suatu masalah. Gampangnya kita gelisah sama masalah apa sih? Gemes banget sama hal apa? Saya gemes banget sama pemikiran-pemikiran yang merusak muslimah gitu, yang bikin perannya muslimah jadi nggak total sebagaimana referensi Islam gitu. Gemes banget. Tapi secara kapasitas saya belum mampu, nggak apa-apa. Juga kayaknya nggak berbakat untuk tentang bidang pemikiran, nggak apa-apa. Tapi kegelisahan saya di sana. Jadi kalau udah punya panggilan jiwa dan itu berangkat dari keimanan, saya pengen melakukan perubahan, saya pengen kontribusi, saya pengen pengen ada peran tentang berbagi tentang pemikiran yang seharusnya gitu. Nanti ada jalannya sendiri gitu. Nah teman-teman gemes sama bidang apa, masalah apa, spesifiknya gitu. Coba rasakan perasaan itu. Nabi Muhammad juga punya kegelisahan dulu sebelum pada akhirnya masuk ke Gua Hiro, dan kegelisahan itu disambut oleh beliau dalam wujud bertafakur, bertanya pada Allah. Ini saya gelisahnya beliau gelisah terhadap umat ya. Jadi kegelisahannya bukan gelisah personal gitu. Ini aku gini, bukan gelisah kepada diri, tapi gelisah pada sesuatu yang lebih besar di luar kita. Karena ketika kita memfokuskan pada hal yang lebih besar, nanti hal-hal yang lebih kecil selesai sendiri gitu. Bukan selesai sendiri tiba-tiba, tapi karena kita fokus pada hal yang lebih besar, satu, Allah memberikan kucuran pertolongan yang juga jauh lebih besar karena kita menunaikan maksud penciptaan sebagai khalifah tadi. Yang berikutnya ya, kita akan fokusnya jadi lebih tinggi gitu, karena melihatnya lebih tinggi, maka yang di bawah-bawah jadi kecil gitu. Nah kita ini kadang melihat suatu masalah diri itu jadi besar karena emang kita fokus banget ke situ, dan kita tidak punya dampak kepada yang lebih besar, nggak berfokus untuk memberikan dampak kepada yang lebih besar. Coba telaah panggilan jiwanya kemana, gelisah sama masalah apa di masyarakat gitu. Kalau kitanya nggak masalah kok, belum mampu, nggak punya potensinya, nggak apa-apa. Kepeduliannya aja itu udah cukup, asal berangkat dari keimanan gitu. Terus kedua, silsilah keluarga. Biasanya dari keluarga, kalau bisa juga mengamati keluarga terbiasa berinteraksi dengan masalah apa, dan biasanya keluarga yang menyelesaikan masalah itu secara berulang itu juga kita gitu. Kayak keluarga suami punya pattern, punya pola menyelesaikan masalah keluarga gitu. Yang datang ke rumah mertua itu rata-rata bertanya tentang bagaimana waris, bagaimana rukun, bagaimana kalau mau memulai pernikahan atau menjalani pernikahan, bagaimana mengatasi konflik keluarga. Itu keluarga suami. Maka suami saya ketika mencanangkan misi keluarga, ya misi keluarga kami adalah membantu keluarga gitu, karena ada pattern itu. Terus yang ketiga, tempat lahir dan tempat tinggal. Nah boleh dicek juga teman-teman, lahir di mana, tinggal di mana. Kalau yang di desa ya jangan dulu berpikir bahwa di kota akan lebih enak, atau sebaliknya di kota berpikir di desa lebih enak. Bukan, jangan dulu ke situ, tapi kita perlu menelaah, mengamati, jangan-jangan di sinilah Allah menempatkan saya di sini itu karena ada suatu hal yang bisa saya kontribusikan di sini. Kan lingkupnya nggak harus besar banget, tapi bisa dimulai dari pokoknya di luar diri kita gitu. Ada mungkin yang bertanya gini, kalau mikirin terus yang lebih besar, mikirin orang lain, urusan kita gimana? Nah ini konsepnya. Ketika kita berpikir manfaat, itu rezeki akan ngikut. Nah ini urusannya keyakinan. Ini terakhir ya, untuk menyimpulkan semuanya. Saya pengen banget ngobrol sama single karena awalnya adalah melihat postingan Ustadz Bendri. Ustadz Bendri ini nulis tentang muslimah satu ini. Ini kisah seorang muslimah single dengan
jejak manfaat yang luar biasa, amal solehnya banyak banget, dan sekarang sudah nggak ada. Baru tanggal 12 Juli kemarin pulang dengan kondisi sakit, wasilahnya katanya COVID gitu ya. Mungkin ada yang kenal sama beliau, Devina Andiviati. Saya nggak kenal, sama sekali nggak kenal, tahu pun nggak. Devina Andiviati ini almarhumah ini saya nggak tahu sama sekali beliau siapa. Tapi saat kepulangannya, saat kepergiannya kembali kepada Allah, banyak banget yang nulis tentang beliau. Dan ketika saya baca satu persatu, saya jadi penasaran, kan ini orang siapa sih gitu. Bahkan guru-guru saya pada nulis tentang dia gitu, ini siapa sih, kok saya bisa sampai nggak tahu. Karena biasanya kalau seseorang yang kontribusinya wow banget, biasanya muncul ke permukaan. Ini saya benar-benar nggak tahu gitu. Saya gali, cari-cari informasi dari banyak tulisan yang persaksian tentang beliau ketika setelah meninggal. Masya Allah, ketika sudah saya baca satu persatu, yang ada saya malu dan iri banget. Gini, saya cerita dulu. Devina Andiviati ini, dari yang saya baca, dari persaksian kawan-kawannya atau orang-orang yang tahu dan pernah bekerja sama dengan beliau, single, usia 36 tahun, meninggal dalam keadaan sakit. Sepanjang hidupnya itu untuk umat, fokusnya ke umat, energinya dihabiskan untuk umat. Beliau punya program banyak banget, dia punya program 100 titik sumur. Meninggal kemarin itu Devina ketika sumur ke-27 kalau nggak salah saya baca tuh. Sumur loh, dan sumur ini, titik sumur ini di pedalaman-pedalaman, di tempat-tempat terpencil yang susah air, di dekat-dekat masjid, supaya jamaah dan warga di sekitarnya bisa dapat air bersih. Kebayang nggak teman-teman, air itu adalah amal jariah. Air kepakai untuk semua lini kehidupan. 27 titik sumur, dan meninggal dalam keadaan yang menggagas program dan bergerak terus. 100 titik sumur programnya, tapi baru 27 Allah sudah panggil, dan teman-temannya meneruskan perjuangan itu. Kemudian masuk ke pedalaman-pedalaman untuk bisa mengajarkan atau mendampingi para mualaf di sana. Dia punya pondok pesantren, baru 1 tahun umurnya, itu karena kepedulian kepada anak-anak yatim. Program lainnya banyak banget. Persaksian teman-temannya, 1 orang Devina ini setara dengan 1 lembaga sosial besar. Kebayang nggak seberapa besar manfaatnya dan fokusnya dia untuk umat. Dan dia meninggal. Ini wasilah perjalanan ceritanya adalah ketika santri-santrinya kena COVID di pondok pesantren yang dia dirikan kurang lebih 1 tahun itu, pada kena COVID. Dan dia ngerawat, dia memikirkan gimana dapat dananya untuk obat-obatnya, gimana memastikan para santriwan-santriwatinya yang yatim duafa loh, itu bisa terjamin makanannya dan lain sebagainya karena lagi pada sakit. Dan qadarullah, ya Allah, ketika para santrinya isoman, kemudian sembuh semuanya, dia yang pulang. Beliau ini menghabiskan seluruh waktu 36 tahun ya. Resah gak sih tentang jodoh? Resah ya umumnya. Aduh, udah 36 tahun. Nah, beliau memikirkan hal yang lebih besar. Dan husnuzonnya saya, juga para guru saya terhadap beliau. Beliau dipanggil dalam keadaan belum menikah, karena memang tidak ada satupun laki-laki yang pantas di dunia untuk mendampingi muslimah sekualitas ini. Maka Allah siapkan pendamping di surga. Pendamping yang jauh lebih setara. Karena Devina ini punya keinginan kalau menikah pengennya dengan lelaki yang karakternya seperti Ikhwan Palestina katanya. Mungkin gak ada yang pas gitu, maka Allah panggil, dan itulah saatnya Devina berhias untuk bertemu dengan pangeran surganya. Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan, kalau saya fokus ke umat, gimana jodoh saya, kapan saya nikah, gak ada kayak gitu. Kita gak ada konsep begitu. Kalau ada jodohnya ya
itu memang qadarullah ada gitu. Kalau misalnya belum, tapi kita ninggalin amal soleh banyak sebanyak itu, satu orang nih setara seperti satu lembaga sosial kata pengakuan teman-temannya. Nyesel nggak meninggalnya? Enggak. Sekarang kita berkaca pada konsep diri kita sebagai hamba Allah, sebagai wakil Allah, sebagai pengemban dakwah yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Sudahkah kita sesuai dengan konsep diri itu? Jangan-jangan setiap hari kita disibukkan dengan pemikiran-pemikiran tentang aku, dan aku. Kalau fokus kita sebesar gelas, potensi dan rizki yang Allah kasih ya sebesar gelas. Tapi kalau fokus kita besar, sebesar danau, sebesar lautan, samudra, potensi dan rizki yang Allah kasih itu sebesar danau, sebesar lautan, sebesar samudra juga. Dan itu akan menuntaskan sekedar air segelas mah, ya ambil dari samudra itu gitu. Ini maksudnya ketika fokus kita besar, maka urusan diri akan dibantu. Dan ini bukan kata saya, tapi Quran surat Muhammad ya. Ketika kita menolong agama Allah, Allah meneguhkan kedudukan kita. Jadi teman-teman para single, usia berapapun teman-teman, tunaikan, cari misi hidup, mau kontribusi di bidang apa. Nggak harus yang spektakuler, sederhana juga, tapi kalau itu kita persembahkan untuk Allah, itu akan jadi sesuatu nantinya. Dan jadikan itu sebagai wujud, ya Allah ini misi saya, karena orientasinya adalah ridhomu. Nggak pernah sebetulnya Islam melarang kita untuk tenar, untuk kaya, enggak. Tapi kalau dijadikan orientasi, itu yang dilarang. Oke teman-teman, ini udah di akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.